Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari Cokotim. Saya Intalis Meliana. Saya Ridwana Cayani. Saya Alvina Maudia. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan identifikasi masalah publik terkait masalah-masalah yang ada di pinggiran Sungai Cibanten. Kalau warga-warga yang di daerah sini Pak, sekitar sungai itu rata-rata mata pencariannya apa sih Pak? Pekerjaannya? Pencarian karena kita kebetulan dekat di pabrik kayu ya. Jadi sebagian besar itu di Panglong kalau bahasa sini bilangnya. Panglong itu nama pabrik? Pabrik pengolahan kayu. Ada satu dua orang yang nelayan. Terus kalau pedagang yang lihat sendiri tadi ya di depan ya. Iya, banyak dua orang gitu. Rata-rata ya itu kerja di Panglong di kayu. Kalau gajinya nggak tahu berapa? Kalau gaji dia harian ya, soalnya kan harian lepas kan dia itu. Ada yang mungkin dapat 100, mungkin ada yang di bawah 100, 150 mungkin itu paling gede mungkin. Kalau pendidikan sendiri di sini rata-rata Nah lulusan itu apa? pendidikan emang apa ya, kalau kembali ke ini ya, ke masalah ekonomi ya. Iya. Kalau yang lulusan lulusan SMA pun mungkin baru sekarang ini. Kalau yang generasi kemarin itu paling SMP, SD. Jadi banyak yang putus di tengah ya karena yang jelas masalah ekonomi yang jelas. Kalau rumah-rumahnya itu rumah-rumah yang di pinggir-pinggir sungai itu kan pada kayu-kayu gitu ya Iya. Pak. Itu dari pemerintah atau mereka bikin sendiri? Bikin sendiri. Kalau tanah ya emang benar tanah pemerintah, bantaran kali ya. Kalau nggak salah punya balai besar wilayah Sungai Dano kan, BPWS ya. Iya. Itu punya mereka. Kalau rumah-rumah itu mah ya pada bangun sendiri. Pemerintah pernah ngasih bantuan gitu nggak Pak? Kayak Nggak buat perumahan. iya. Kalau buat perumahan sebenarnya ada tiap tahun itu pendataan siapa yang apa namanya RPTLH ya, rumah tidak layak huni Iya, kan, rumah tidak layak huni. RPTLH. Itu sebenarnya ada, cuma dengan catatan mereka mempunyai tanah hak milik gitu. Jadi bukan Jadi tanah harus punya pemerintah tanah lagi sendiri. ya. Catatannya seperti itu. Kalau dari yang data-data itu biasanya ngasih rumah ini dibilang tidak layak huni itu yang kayak gimana Pak? Ya intinya gini, kalau pernah saya dengar apa namanya definisi dari Rumah tidak layak huni. rumah tidak layak huni ataupun rumah permanen lah gitu kan. Kalau definisi dari rumah permanen itu, satu yang jelas pondasi ada corannya, terus dia naik ke atas lagi tiap sudut itu ada tulang cornya juga, dan nanti di atasnya lagi ada cornya juga gitu. Jadi ya bisa dibilang ya seperti ini baru dibilang rumah permanen. Bahkan rumah yang seperti itu pun tuh udah bata tapi dia kan nggak punya coran tuh di bawahnya tuh. Oh, iya. Terus di setiap pojoknya juga nggak ada pakai coran, itu baru dibilang rumah semi permanen. Apalagi rumah-rumah yang Yang kapan kayu-kayu, gitu iya. kan, ya bisa dibilang rumah tidak layak huni sebenarnya. Mungkin definisi lainnya kan karena menempati das ya, daerah aliran sungai, yang mungkin suatu saat kan bisa membahayakan sendiri, bisa membahayakan yang lain kan. Suatu saat kan pasti yang namanya kali kan meluap gitu. Mungkin definisinya yang kurang layak huni itu seperti itu. Tapi kalau dari pemerintah sendiri melarang nggak sih Pak ada dibangun rumah-rumah yang di pinggir situ? Sebenarnya sih kalau saya perhatiin ya, kalau dari dulu itu sempat ada beberapa dari dinas itu nanyain, Pak, Bapak tinggal di sini itu perintah siapa? Ini kan tanah pemerintah. Nah, dari pihak yang punya rumahnya nggak ada yang merintah Pak. Terus Bapak di sini kontrak beli apa gimana gitu kan? Ya sebenarnya mah dibilang beli mangga, dibilang kontrak mangga. Jadi kami nempatin gitu kan. Kami warga Indonesia yang punya hak pilih, yang punya hak tinggal di Indonesia gitu kan, kata-kata ini saya juga ngedengerin gitu. Tapi kami pengen punya tempat tinggal tapi nggak punya tanah, ya terpaksa kami di sini gitu kan. Seperti itu. Terus suatu saat kalau misalkan dibongkar gimana? Ya silahkan aja gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang dinas dulu, itu udah lama, udah 5 tahun kesini, ada sebelum banjir yang kemarin itu. Iya. Terus jadi sempat yang banjir kemarin juga ya dibilang pemerintah mungkin dibilang mau ngelarang, ya gimana ya, nyatanya mereka butuh tempat tinggal. Iya. Tapi kemampuan ekonomi mereka minim gitu kan. Ya mungkin dibilang pembiaran, ya mungkin lebih salah lagi kan gitu kan. Ya, kami dari pihak apa kelurahan juga ya gimana ya gitu. Ya seperti itu. Jadi kembali lagi ke kemanusiaan ya. Iya. Dari sudut pandang kemanusiaan gitu. Yang juga pemerintah yang mau nyediain Iya. tempat juga terbatas. Seperti itu. Kan di sini kan perumahannya yang di pinggiran sungai itu dekat sungai ya. Nah itu kalau misal lagi meluap itu tuh keadaan rumahnya bagaimana ya Pak? Kalau sungainya lagi meluap. Kalau meluap gitu ya, kalau paling banjir gitu, bawah doang yang paling banjir.
Nah itu kira-kira kalau misalnya kayak gitu di musim untuk kira-kira untuk tanah yang di pinggiran sungai itu emang hak milik warga atau dari pemerintah Pak? Milik pemerintah. Milik pemerintah. Dan itu udah perizinan dari pemerintah atau emang dari dulu udah dibangun gitu Pak? Dari dulu dari bangun begini rumahnya. Dari dulu. Tapi pernah nggak sih Pak kayak pemerintah itu buat nanyain terkait kayak rumah ini mau dibangun buat ini terus bahasa kasarnya diusir sama pemerintah itu pernah nggak Pak? Belum ada. Belum ada. Jadi selama dibangun sampai saat ini belum pernah ya Pak? Ya, kebaiknya. Nah untuk semisal nih ada orang pendatang ya Pak, pengen bangun rumah di sini, kira-kira dia itu harus ada perizinan dari pemerintah atau boleh bangun aja gitu Pak? Harus ada perizinan dari ya pemerintah mau kita apa, tapi harus izin pemerintahan kecil yang namanya RT. Oh iya RT. Ya, tadi kebetulan saya juga ada wawancara RT di sini. Iya. Ya. Terus terkait ini Pak, kira-kira warga yang yang rumahnya di pinggiran Sungai Cibanten ini untuk mata pencariannya itu kira-kira dari apa Pak? Nelayan? Di sini itu ada yang nelayan, ada yang kuli di kayu bangunan. Kulit kayu. Itu doang cuma nelayan sama kuli bangunan. Nah itu kira-kira untuk gajinya itu per harinya berapa tuh Pak? Kira-kira? Kalau kita kerja gitu ya, yang namanya usaha di kayu gitu, Iya. palingnya 70, 80 Sehari. per hari. Tapi rumah yang di sini itu udah pernah didata sama pemerintah Pak? Ada nggak? Udah ada kita sama pemerintah. Malah sebagian yang ya namanya di sini kan rakyat miskin, kayak sebagian kan pemerintah itu menyarankan yang dapat PKH, Iya. dapat semua. kan pemerintah. Jadi yang di sini itu merata ya Pak ya? Rata. Dibangun dari sini di sini. Untuk Bapak sendiri rumahnya di mana? Di sana, Sana juga. tuh yang di sana di tengah. Di Sungai Cibanten ini kan sampahnya tuh pada terbengkalai gitu ya Pak, di pinggiran Sungai Cibanten. Itu bisa menyebabkan ini nggak sih Pak, faktor penyakit-penyakit gitu? Pasti menyebabkan penyakit, banjir ya, terus pendangkalan, udah pasti. Kira-kira penyakit ada nggak sih Pak satu penyakit yang emang benar-benar disebabkan oleh dari sampah itu? Ya kayak masyarakat sering alergi air gitu. Alergi air. Mereka juga masih menggunakan air kali Cibanten itu untuk MCK juga kan. Alergi kulit, gatal. Faktor penyebab dari buangnya sampah ke sungai itu apa ya Pak? Yang pertama kesadaran masyarakat ya, akan pentingnya sungai atau kali itu bahwa kali itu harus bersih. Dan mereka dianggap itu hal biasa. Jadi susah untuk merubahnya. Sebetulnya sekarang kan udah difasilitasi oleh PUPR. Kalau mereka misalnya mau diangkut sampahnya, sampah rumah tangga ya, itu bisa koordinasi aja. Seperti di kampung Sukadiri, di sebelah selatan Surosoan. Kami bekerja sama dengan Pemda, dengan PUPR. Ya masyarakat lingkungan di situ, kebetulan saya orang tua di situ tinggalnya. Jadi seminggu atau dalam waktu 3 hari sekali, maka petugas pengangkut sampah datang ke kampung kami, masuk dan diambilin sampahnya. Jadi kenakan iuran sewajarnya lah. Dalam artian sewajarnya masyarakat sangat mampu dan memang nggak keberatan. Berarti ada trek yang suka ngambil sampah tapi di perkampungannya aja gitu ya? Ya kalau di mana aja bisa. Intinya mereka yang penting meminta ke petugas. Ya minta ke petugas, Bapak tolong sampah kami juga diangkut. Koordinasi dengan ya mandornya atau ketua-ketua. Sebelumnya kan sampah-sampah yang di Sungai Cibanten kan sempat banyak banget. Kira-kira pernah nggak sih Pak ada kayak peringatan gitu dari pemerintah terkait? Pemerintah himbauan melalui ada tulisan-tulisan pernah. Dan kadang juga dari Pemda juga membersihkan dengan BPO. Misalnya kalau udah mampet di jembatan itu lumpuhkan, sering itu. Berapa kali di BPO itu kena berat memang. Sampahnya kan bukan hanya sampah rumah tangga kayak bambu yang dihanyutkan dari selatan ya, dari daerah-daerah mungkin dari Banten Gilang ke sini atau rumah sakit ke sini. Karena banyak juga sampah limbah rumah sakit yang sampai ke sini. Banyak itu rumah sakit itu membuang limbahnya ke Kali Cibanten, ya sampai ke sini. Yang sampahnya bukan hanya sampah-sampah kecil, kadang-kadang kasur bekas yang itu dibuang. Kayak apa aja gitu yang gede-gede banyak soalnya itu sehingga di jembatan itulah kadang-kadang ininya mereka transitnya sampah nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi bukan sampah dari masyarakat sini aja, dari hulu ke hilir. Berarti sampahnya itu bukan cuma dari masyarakat aja tapi dari berbagai ini ya? Ya maksudnya dari hulunya. Iya. Kadang air mengalir itu udah dengan sampahnya gitu. Jadi yang hilir ini ya kebagian dampaknya walaupun memang sama mereka juga membuang sampah ke kali juga. Lebih diperparah sih. Sampah itu kan bisa menyebabkan bencana banjir gitu ya Pak? Iya, salah satu. Iya. Terus ada nggak sih Pak bentuk pengamanan dari akibat banjir? Sekarang ini sudah dilakukan oleh PU
balai besar ini sekarang ini kayak pengerukan kali ya, kali ini supaya diperlebar lagi pohon-pohon sekitar kalinya ditebangin. Ini kan tindak lanjut dari bencana banjir tahun 2001. Gitu. Oh, berarti bentuk penanganan itu kalau sampahnya udah banyak banget itu dibersihin pakai beko. Pakai beko kalau udah banyak banget ya. Berarti ini lagi proses pembersihan juga ya? Kalau ini mah kebetulan ada programnya PUPR. Memang setelah banjir itu diprogramkan untuk melebarkan bantaran supaya nanti air itu nggak sampai terjadi terulang kali lah kayak musibah kemarin itu. Itu sih kayaknya sih. Ya tindak lanjut lah daripada blow up-nya ya, blow up daripada banjir itu. Karena kan, ya baik Pak. Sampah-sampah yang di sungai ini bisa dibawa ini nggak sih Pak? Pengaruhnya ke air di lingkungan warga gitu? Sangat pengaruh. Apalagi kan di daerah pantai ini, yang utara ini kan tanahnya berpasir. Tanahnya berpasir, apalagi sumur saya waktu saya belum pakai pump ya, yang di rumah ini. Itu kalau menggali lebih dalam aja itu apa yang ada di kali itu masuk ke sini. Nah ternyata memang itu awalnya saya dugaan aja bahwa dulu ada gorong-gorong yang menghubungkan antara kali ini dengan kali Cibanten. Kemarin ditemukan waktu di Beko. Dan di Banten lama ini kena pasisir, jadi tanahnya berpasir, mudah resapannya. Ya kalau kadang kalau warna air kalinya dari ke kuning ya sumbernya kuning juga airnya. Sangat rentan sebetulnya. Jadi warnanya berubah, jadi labil air di sumurnya juga. Kalau warna kalinya kuning, airnya kuning juga sumurnya kayak gitu. Ya otomatis kan itu nggak sehat untuk mandi, apalagi konsumsi udah nggak layak. Ya dampaknya ke masyarakat lagi sebetulnya yang merasakan itu. Makanya di sini kebanyakan kanker kulit, alergi ya kayak gitu ya. Ya banjir dikit, ini apa nama dan agak ini dia banjir meluap air. Karena memang tadi itu menyempitnya bantaran kali, apalagi ditambah dengan pohon-pohon yang ditanami kanan kiri oleh warga ini. Terus juga sampah juga, apalagi musim banjir semakin banyak sampah, jadi ada orang sengaja yang menghanyutkan benda-benda yang kira-kira memang dianggap sampah, kayak perabatan rumah tangga seperti saya tadi bilang kasur, spring bed, itu dibuang ke kali. Itu bukan dari sini, kebanyakan dari hulunya. Yang hilir ini yang kena. Kalau lagi lancar sih ininya, ya istilah kalinya lancar gitu. Kalau nggak lagi rob laut, langsung laut. Lautnya pasang abu airnya kan, bertahan di situ di jembatan itu pusat numpuknya sampah itu. Jadi di Beko sih memang ada tindakan dari Pemda. Itu pun udah kadang-kadang udah sangat, ya ibaratnya udah sangat kronis gitu loh. Tapi ya ada pemerintah juga berbuat. Ya masyarakat pemerintah juga menghimbau misalnya dengan kali bersih jernih segala macam ada lah ini. Himbauan selain himbauan juga berbuat fisik yang membersihkan. Masyarakat aja yang masih kesadarannya masih kurang. Kalau udara gitu Pak, di sini nih pernah ini nggak sih kayak polusi udara gitu dari akibat sampah gitu? Kalau polusi udara itu kayak aroma-aroma yang kurang enak ya biasanya. Waktu ada itu apa tuh pengelolaan udang di itu tuh di pelabuhan. Kalau di dekat sekolah tinggi pelayaran STP itu pernah itu. Jadi jam-jam segini kadang kalau menghindar sana itu mau makan itu udah rasanya mau enak padanya. Nah ditimbulkan dari aroma tidak sedap yang ditimbulkan dari pengelola udang. Tapi sekarang sudah nggak pernah ditegur oleh warga dan hampir demo waktu itu. Tapi mereka alhamdulillah langsung tanggap. Kalau untuk udara normalnya memang ya panas kalau utara ya pantai kan panasnya luar biasa. Berarti kalau pencemaran udara itu dulu pernah dari pengelola udang gitu ya? Pernah. Sekarang udah enggak. Oh iya baik. Berarti penanganan dari pemerintah itu setiap kalau sampahnya penuh di BKI. Ya ada yang datang sini petugasnya. Oh iya. Kalau misalnya kayak banjir juga malah sering dikontrol, ada petugas yang sering kontrol sini. Dari Pemda, dari itu juga tuh BPNB ya, BPNB terkait dengan bahaya banjir itu. Dan mereka selalu mengukur debit air ketinggiannya berapa gitu sampai. Ada petugas yang aktif. Iya, berarti dalam akibat dari sampah itu menimbulkan penyakitnya kayak gatal-gatal gitu ya? Dari alergi kulit, terus banjir, ya, gitu. Terus sumur juga kena resapannya kuat dari kali ini. Jadi labil juga. Kadang warnanya kuning, kalau kalinya kuning, kalau warna kalinya hitam airnya ya ke bawah hitam juga. Kalau misalkan pencemaran air gitu terus ngambil air bersihnya itu dari mana Pak? Kebetulan di sini sudah masuk PAM. Tapi kalau untuk warga sini mah belum, baru sampai sini doang. Di Barang Sana juga udah PAM masuk kan. Karena kan kalau untuk air tanah di Banten lama ini kan rawan asid. Asid, benar dekat laut. Jadi kalau konsumsi mereka itu beli air galon atau sekarang ada PAM gitu ya. Paling hanya digunakan untuk ya cek aja. Sekian video wawancara dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.